bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintahnya siapa? Hah? Bukan yang keyakinan ibu. Ya udah. Ibu, yang nomor 2 atau nomor 1? Di sini 1. Sini. Tolong jangan ada yang merekam terus nanti diviralkan jadi hoax nih. Cepat. Tadi yang nomor 1 sini mana? Sini. 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 Ibu, kenapa memilih nomor ini? Keyakinan aja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan oleh Tuhan. Yakin aja. Ini tidak boleh dikaitkan dengan capres. Cuma tanya pilihan itu dan pilihan ini. Ada berkurang. Kita sebagai warga negara, kita harus pastikan dulu. Harus tahu yang untuk kita harus menggunakan pastikan dulu aplikasi yang akan kita pakai untuk pemilihan. Ibu nggak jujur, maaf. Ibu tidak jujur. Karena pesannya semuanya sama. Yang beda hanya warna dan desain. Nah, saya katakan tadi, kita tidak boleh dikaitkan dengan pilpres. Ibu menyatakan bahwa keyakinan nomor 2. Nggak ada urusannya, Bu. Saya cuma tanya, bedanya ini apa? Kenapa itu? Terus yang beda warna, beda desain. Saya tanya, alasannya apa? Jangan. Mana yang satu tadi? Cepat, ayo. Kenapa alasannya pilih ini? Warnanya lebih cerah, Pak. Lebih berwarna. Nah, itu lebih pas. Sekarang kita bicara mengenai warna dan desain. Tidak bicara mengenai keyakinan. Apalagi bicara mengenai platform. Jadi, saya terima alasannya nomor 1, tapi saya tidak bisa terima alasannya nomor 2. Karena, mohon maaf, Ibu tidak bicara mengenai desain dan ini. Ya, apa-apa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang? Pemerintahnya siapa? Hah? Bukan yang keyakinan Ibu. Ya udah, kasih. Khutbah Jumat itu yang saya pakai. Tempat yang saya pakai untuk dai mengajak dakwah. Masjid, surau, langgar, musola. Itu medan dakwah saya. Tapi ada sahabat saya, Ustadz Munib, Ustadz Endri Munib, dia tidak ke masjid, dia tidak khutbah, tapi dakwah dia di mana? Di parlemen, di DPR, di DPD, jihadnya di sana.
jihad mereka. Parlemen. Parlemen diambil dari bahasa Perancis, parler. Parler bukan parler. Parler. Saya tidak bisa bahasa Perancis. Je ne parle pas français. Parler artinya bicara. Parlemen orang yang dipilih untuk bicara. Makanya dia duduk di situ untuk bicara. Dikasih uang tunjangan. Ada dinas, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, benar. Digaji oleh negara untuk apa? Sebagai anggota parlemen. Makanya dosa yang paling besar adalah anggota dewan yang tidak berbicara, tidur di kursi parlemen. Ustadz ngomong gitu tak takut Ustadz tersinggung. Beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya 2 hari sudah itu mati deh. Nah, makanya kalau ada anggota dewan yang tersinggung, insya Allah tak lama tuh. Tak sampai 17 April. Bukan saya hebat, enggak. Memang ajal dia udah sampai. Saya mau menjelaskan bahwa dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu dari apapun. Bapak-bapak polisi. Polisi tidak ceramah. Polisi cukup dengan baju seragamnya, sholat dia ke masjid, Allahu Akbar, dia sudah berdakwah. Tengok itu Bapak Babin Kamtibmas, tengok itu Bapak Kapolres, Kapolsek, Dandim, tentara. Bapak tentara, Bapak TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi, cukup dengan baju seragam kalian, datang kalian ke masjid, itu sudah menjadi dakwah. Betul? Apa kata ibu-ibu melihat polisi tentara pakai baju sholat ke masjid? Nak, tengok tuh. Polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau tak ke masjid? Ini tak terhitung berapa SMS yang masuk. Ustadz Somad, tolong nomor untuk ruqyah Pak Ustadz. Ibu tinggal di mana? Di Pekanbaru Pak Ustadz. Pergi ke Jalan Sumatera, ada namanya Masjid Al-Falah. Jumpai Ustadz Saifullah. Nanti suaminya diruqyah. Apa penyakitnya Bu? Tak sholat. Laki tak sholat minta diruqyah. Ibu di mana? Saya di Medan Pak Ustadz. Pergi cari namanya Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Kebetulan datang hari ini karena anaknya sekolah. Bayangkan dari Medan menyekolahkan anak ke IBS. Berdiri dulu Ustaz Musdar. Banyak ibu-ibu yang mau menengok. Yang selalu saya kasih nomor kalau minta ruqyah. Menengok jenggotnya aja lari jin. Beliau menulis buku ensiklopedia ruqyah dan halal haram ruqyah. Yang diganggu-ganggu jin. Ustadz, suami saya itu sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kenapa jinnya tak lari Pak Ustadz? Laki ibu tak sembahyang itu bukan diganggu jin, memang malas. Jadi kadang kita kasihan juga nengok jin. Bukan salah dia. Kata jin, aku tak ada goda dia. Memang laki kau tuh hantu. Ini gara-gara apa? Gara-gara bapak itu dulu tidak dididik di pesantren. Syakhsiyah dakwiyah, melahirkan generasi anak-anak yang dai. Kira-kira kalau anaknya tamat pesantren ikut tes polisi lulus tak? Lulus. Berita dari Sulawesi, anak hafal Quran 30 juz diterima, lulus. Jantungnya bersih, paru-parunya bersih, di pesantren tak merokok, jiwanya bersih, otaknya bersih, hafal Quran, diterima jadi polisi. Kenapa tidak? Itu anak tadi yang bersilat tadi, kalau ikut tes tentara lulus, jamin lulus. Dari mana Ustaz tahu lulus? Bapak polisi, bapak tentara pasti mencari yang hebat bersilat, bebas dari narkoba, tidak pernah pakai sabu-sabu, tak ada tembakau di giginya. Itu yang akan lulus. Oleh sebab itu lahirlah dari pesantren syakhsiyah dakwiyah. Baru menengok senyumnya saja kita sudah
tertarik untuk masuk Islam. Kenapa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terdinding, tersekat, terhijab. Bukan karena ajaran Islam itu tak baik, tapi karena umat Islamnya tidak menampilkan Islam. Maka diharapkan alumni-alumni pesantren, bil khusus yang berulang tahun ke-11 ini, melahirkan alumni-alumni kedua syakhsiyah dakwiyah. Dia bisa jadi anggota dewan, dia bisa menjadi anggota legislatif, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi tentara. Ustaz, anak saya tamat pesantren, bisa tak jadi dokter? Bisa. Kenapa tak bisa? Kalau tak percaya tanya sama dokter Afdal. Di sini dua-dua ada. Ada Doktor Muslih Abdul Karim, ada dokter. Apa beda dokter sama doktor? Dokter penyakitnya zohir, doktor penyakitnya batin. Hasad, dengki, ria, sum'ah, busuk hati, itu doktor. Kalau dokter kurap, kudis, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, dua-dua ini bersama, maka dokter bisa. 2 hari lagi saya akan pergi ke Talang Mama, mengantar duit-duit yang 6 bulan sudah dikumpul titipan bapak ibu. Saya serahkan nanti ke mereka. Tapi biasanya saya tak pergi sendiri, didampingi dokter. Karena di suku pedalaman tak mempan ceramah tablik akbar. Kenapa begitu? Mereka tak kenal ustaz karena tak ada signal. Mana mereka kenal Ustaz Somad? Pergi saya masuk ke dalam, satu pun tak ada menyapa saya. Tengok-tengok ya. Kenapa mereka bisa datang berkumpul? Ada dokter puskesmas dari Indragiri Hulu. Dokter buat pengobatan gratis, pemeriksaan ibu hamil gratis, operasi bibir sumbing gratis. Setelah dia masuk Islam, barulah diacarakan acara khitan masal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Ibu jangan ketawa, lakinya memang belum digunting, baru masuk Islam. Ini siapa yang bisa? Bayangkan kalau dibuat acara khitan gratis, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Mana mereka mau? Mereka takut. Tapi karena dibarengi, didampingi oleh dokter, maka dokter bisa berdakwah. Ustadz Somad, saya dari Fakultas Hukum Universitas Riau Unri. Terus saya merasa berdosa belajar Fakultas Hukum ini Pak Ustadz. Kenapa? Karena ini hukum Belanda Pak Ustadz. Jangan-jangan nanti saya masuk neraka sama Belanda. Ente lanjutkan S2 hukum, lanjutkan S3 hukum Belanda, pergi ente ke Leiden Belanda. Kok Ustadz malah nyuruh saya ngambil hukum Belanda sampai doktor? Karena kita masih pakai hukum Belanda. Nanti kau pulang ke Indonesia, kau buat lembaga bantuan hukum gratis. Ada orang Riau yang tanahnya diambil perusahaan, ada orang Riau yang dikriminalisasi, tak sanggup menyewa pengacara, kau yang akan membela. Oh begitu Pak Ustadz ya. Ini yang dimaksud dengan syakhsiyah dakwiyah, kepribadiannya, kepribadian yang dai mengajak ke jalan Allah. Saya memang pengacara, saya memang polisi, saya memang dewan, saya memang DPD, saya memang bupati, saya memang gubernur. Tapi dalam dirinya tetaplah dia menjadi dai, bukan sekedar ceramah, bukan sekedar khutbah, bukan sekedar tausiah, tapi berdakwah dengan profesi yang ada pada dirinya. Kira-kira yang saya sampaikan ini ibu paham tak? Andai pun tak paham, mengangguk aja untuk menyenangkan hati penceramah.